Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait dengan penanggulangan krisis air bersih di Desa Sariwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya, slide selanjutnya. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan judul artikel penelitian yang sudah saya sampaikan, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rahmat Hidayat, kelas 5G, nomor induk mahasiswa E1E019264, universitas yaitu Universitas Mataram, Fakultas dan Prodi, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, program studi pendidikan guru sekolah dasar. Slide selanjutnya. Oke, di sini saya sudah menemukan sebuah artikel yang bersumber dari jurnal Geodika, volume 1, nomor 2, halaman 34 sampai 40. Dengan judul Penanggulangan Krisis Air Bersih di Desa Sariwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Adapun penulis artikel ini yaitu Baik Tahiyatul Wafi dan Armin Subani, program studi pendidikan geografi Universitas Hamzan Wadi. Adapun isi abstrak penelitian ini yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan krisis air bersih di Desa Sariwe, Kecamatan Jerowaru. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Desa Sariwe, maka permintaan air bersih akan terus meningkat. Belum optimalnya pelayanan PDAM di Desa Sariwe membuat pemenuhan air bersih menjadi terganggu. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Untuk memperoleh data di lapangan dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam. Teknik sampel menggunakan sampel purposive sampling dengan subjek penelitian terdiri dari pemerintah Desa Sariwe dan masyarakat Desa Sariwe yang merasakan dampak langsung krisis air bersih. Setelah data terkumpul, data kemudian dianalisis dengan teknik analisis kualitatif interaktif model. Berdasarkan hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa usaha penanggulangan krisis air bersih yang dilakukan oleh pihak pemerintah, yaitu dengan menyediakan bak penampungan air bersih yang merupakan bantuan dari BNPB. Sementara itu, usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi krisis air bersih, yaitu dengan membeli air bersubsidi dari PDAM yang dijual menggunakan mobil tangki air. Kata kunci dari artikel ini yaitu penanggulangan krisis air bersih. Slide selanjutnya. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan kasus penanggulangan krisis air bersih di Desa Sariwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih makna air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Kebutuhan air yang dimaksud adalah kebutuhan air yang digunakan untuk menunjang segala kegiatan manusia, meliputi air bersih domestik dan non-domestik. Kebutuhan domestik adalah kebutuhan air yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, yaitu untuk keperluan minum, masak, mandi, mencuci pakaian, serta keperluan lainnya. Kebutuhan air domestik sangat ditentukan oleh jumlah penduduk dan konsumsi per kapita. Sedangkan kebutuhan air non-domestik digunakan untuk kantor, tempat ibadah, dan lain-lain. Dalam Kode ATI tahun 2008. Dalam pengertian ini bisa kita simpulkan bahwa air bersih merupakan segala air yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik keperluan pribadi maupun keperluan untuk umum. Slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan makna krisis air bersih. Secara teoritis, krisis air bersih dapat dipahami sebagai kurangnya cadangan air bersih di suatu wilayah, sehingga tidak cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Seperti gambar pada slide, terlihat terjadinya krisis air bersih di suatu wilayah tersebut, di mana air bersih tidak ada dan sangat minim, sehingga masyarakat sangat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita bisa lihat juga terjadinya kekeringan dalam wilayah tersebut karena terjadinya krisis air bersih di wilayah tersebut. Slide selanjutnya. Oke, selanjutnya penyebab krisis air bersih. Yang pertama yaitu polusi air. Polusi air disebabkan oleh adanya
sampah atau kotoran yang tercampur dengan air bersih. Yang kedua, polusi air terjadi akibat adanya zat kimia yang bercampur dengan air bersih. Kemudian yang ketiga disebabkan oleh limbah industri yang tercampur dengan air bersih yang menyebabkan terjadinya polusi air. Dengan adanya polusi air ini tentu akan menyebabkan krisis air bersih di suatu wilayah. Dengan krisis air bersih ini tentu akan mempengaruhi kebutuhan hidup manusia, terutama dalam hal air untuk kebutuhan sehari-harinya. Yang kedua, kekeringan. Cuaca dapat mempengaruhi krisis air bersih di suatu wilayah, apalagi wilayah yang gersang, yang tandus. Jika terjadi kekeringan, tentu akan mempengaruhi terjadinya krisis air bersih. Sehingga kekeringan merupakan salah satu penyebab terjadinya krisis air bersih di suatu wilayah. Selanjutnya yaitu overpopulasi. Semakin tinggi populasi di suatu wilayah, tentu penggunaan untuk airnya itu akan semakin banyak. Karena populasinya semakin meningkat, maka kebutuhan akan air bersih itu akan semakin berkurang. Sehingga overpopulasi menyebabkan terjadinya krisis air bersih. Jika dalam satu wilayah itu tidak terdapat mata air yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Slide selanjutnya. Oke, di sini bisa kita lihat dampak krisis air bersih. Yang pertama, yaitu timbulnya berbagai penyakit. Seperti dalam gambar yang ada dalam slide itu bisa kita lihat, terjadinya penyakit kulit dalam diri manusia. Kenapa ini terjadi? Karena mereka kekurangan atau krisis air bersih untuk kebutuhan hidupnya. Di mana air seperti yang kita ketahui digunakan untuk mandi. Jika krisis air bersih terjadi, tentu untuk mandi manusia akan mengalami kekurangan. Sehingga salah satu dampak dari krisis air bersih yaitu timbulnya penyakit kulit dalam diri manusia. Yang kedua yaitu kerusakan ekosistem. Seperti dalam gambar tersebut kita bisa melihat akibat krisis air bersih banyak fauna berupa ikan mengalami kepunahan atau mati. Selain itu, jika terjadinya krisis air bersih, tentu juga tumbuhan atau flora bisa mengalami kematian karena tidak ada air untuk keberlangsungan pertumbuhan dan perkembangannya. Dengan adanya krisis air bersih tentu akan merusak ekosistem yang ada di lingkungan tersebut. Selanjutnya yaitu hilangnya lahan basah. Seperti yang kita ketahui, jika tidak ada air di suatu wilayah tentu akan menyebabkan suatu kekeringan. Dengan adanya kekeringan pasti hilangnya lahan-lahan basah yang ada di wilayah tersebut. Karena akibat tidak adanya air yang ada di wilayah tersebut, sehingga lahan basah sangat minim untuk ditemukan di wilayah tersebut. Slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas berkaitan dengan kasus krisis air bersih di Nusa Tenggara Barat. Terdapat beberapa titik daerah yang mengalami krisis air bersih. Salah satunya adalah di Desa Sariwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Sudah tidak terhitung lainnya, sudah tidak terhitung lamanya krisis air bersih yang melanda warga Desa Sariwe, terdiri dari beberapa dusun, antara lain Dusun Kaliantan, Dusun Sariwe, Dusun Temodo, dan 2 dusun persiapan, yaitu Dusun Semarang dan Dusun Persetapuk. Slide selanjutnya. Oke, di sini kita bisa melihat penanggulangan krisis air bersih yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Sariwe. Yang pertama yaitu membuat sumur gali tradisional. Para masyarakat membuat sumur gali tradisional yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang ada di Desa Sariwe. Dan adanya sumur ini membuat kebutuhan masyarakat di desa sana terpenuhi untuk mengatasi terjadinya krisis air yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua yaitu membangun bak penampungan air bersih. Dalam penelitian ini diketahui bahwa setiap kepala keluarga mengeluarkan uang sebanyak Rp25.000 untuk membangun bak penampungan air bersih, yang dimana uang tersebut digunakan untuk pembangunan pada gambar di slide ini. Kita bisa lihat dapat gambar bak penampungan air bersih yang digunakan sewaktu-waktu jika terjadinya krisis air bisa digunakan oleh masyarakat. Slide selanjutnya. Yang ketiga yaitu mengambil air dari sumur Petutu di Desa Jerowaru. Para masyarakat di Desa Sariwe jika mengalami krisis air, mereka mengambil air dari sumur Petutu yang dimana terletak di tengah-tengah Desa Jerowaru.
yang dimana ini merupakan pusat air yang dibutuhkan oleh masyarakat Sariwe, sehingga mereka mengambil air dari sumur Petutu yang ada di desa Jerowaru, di mana sumur ini bisa menghasilkan air 500 liter per harinya. Kemudian penanggulangan yang keempat yaitu mengambil air bersih dari sumber air di desa Jor. Para masyarakat mengambil air bersih dari sumber air di desa Jor ini menggunakan kendaraan, di mana desa Jor ini terletak 10 km dari desa Sariwe. Mereka mengambil air sebanyak 3 liter per hari, biasanya dilakukan oleh masyarakat desa Sariwe. Selanjutnya yaitu membeli air bersih dari tangki air bersih PDAM, di mana para masyarakat membeli air bersih dari tangki PDAM yang akan disediakan oleh pemerintah ya untuk mengatasi krisis air bersih ini. Dengan membeli air tangki itu akan mempengaruhi atau mengurangi krisis air bersih yang ada di wilayah desa Sariwe. Slide selanjutnya. Oke, di sini kita masuk kait dengan solusi atau penanggulangan krisis air bersih oleh pemerintah. Yang pertama yaitu menyediakan fasilitas bak penampungan air bersih. Seperti pada gambar kita bisa melihat bahwa ada bak penampungan air bersih yang difasilitasi oleh pemerintah untuk mengatasi terjadinya krisis air bersih di desa Sariwe. Dengan bak penampungan ini, sewaktu-waktu masyarakat bisa menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan air bersih yang ada di wilayahnya. Yang kedua yaitu pengadaan perpipaan dari dusun yang berjauhan. Nah, pengadaan perpipaan ini berfungsi untuk menyalurkan air dari satu wilayah ke wilayah yang lain atau dari satu dusun ke dusun yang lain, agar satu dusun yang mengalami kekeringan itu dapat aliran air dari desa yang memiliki sumber air bersih yang sangat banyak. Dengan pengadaan perpipaan ini, maka krisis air itu bisa diatasi. Selanjutnya, peran pemerintah yang ketiga yaitu memfasilitasi air bersih bagi warga dari PDAM. Pemerintah memberikan fasilitas air bersih kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan gratis kepada masyarakat untuk mengatasi terjadinya krisis air bersih yang ada di wilayah desa Sariwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Dengan seperti ini, tentu masyarakat akan bisa menikmati dan menggunakan air bersih untuk kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Selanjutnya, ya itu saja mungkin untuk penjelasan materi berkaitan dengan kasus penanggulangan krisis air bersih yang ada di desa Sariwe, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Mungkin itu saja penyampaian untuk hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.